dan kekurangan menjadi dropshipper. Apa aja selengkapnya aku akan bahas di video ini. Halo, assalamualaikum, Firda di sini. Di video aku sebelumnya, aku sempat bahas dropship sebagai salah satu istilah dalam dunia all shop atau bisnis online. Tapi di sana aku hanya sebutkan arti dan alurnya. Di video kali ini, aku akan bahas kelebihan dan kekurangannya. So, tonton sampai habis, stay tune ya. Oh ya, buat kamu yang mau belajar bisnis online, digital marketing, dan self-development, kamu wajib pencet tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi biar makin pinter. Banyak orang lebih fokus ngebahas kelebihannya, tapi di sini aku mau lebih realita aja sih. Jadi aku mau bahas kelebihan dan kekurangannya. Karena setiap apapun yang kita pilih pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Enaknya aku mulai bahas dari yang mana dulu nih? Aku mulai bahas dari yang kelebihannya dulu aja ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, modal yang dikeluarkan sedikit. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sistem bisnis lain atau istilah-istilah yang udah aku sebutin kemarin, dropship ini yang paling sedikit modalnya. Bisnis ini sangat cocok terutama buat kamu yang minim modal untuk memulai sebuah usaha. Kamu nggak perlu mengeluarkan sejumlah modal atau sejumlah uang untuk membeli barang-barang di awal seperti seorang reseller. Selain itu juga tidak ada target penjualan. Kelebihan selanjutnya, lokasi dan jam kerja fleksibel. Menjadi dropshipper cukup menyenangkan karena pekerjaan ini sangatlah fleksibel. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis dropship ini hanya dijadikan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selanjutnya, mudah dan efisien. Menjalani bisnis dropship ini nggak perlu bikin kamu harus ngecek barang satu persatu. Kamu hanya perlu fokus ke penjualan, nggak perlu mikirin produksi atau pengiriman barang. Kelebihan selanjutnya, produknya beragam. Ketika bekerja sebagai dropshipper, kamu bisa menjual berbagai produk dari beberapa pihak sekaligus. Dengan begitu, produk yang dijual bisa beragam. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi seorang dropshipper. Tapi sebetulnya tidak disarankan untuk menjual terlalu banyak jenis barang di awal. Jika kamu baru berkecimpung di dunia dropship, sebaiknya kamu cukup menjual 3-5 jenis barang yang berbeda dan usahakan dari satu supplier yang sama. Kelebihan selanjutnya, bisa menekan biaya operasional. Karena kamu nggak berurusan langsung dengan barang, jadi kamu nggak perlu nyiapin penyimpanan khusus untuk stok barang. Hal tersebut juga akan meminimalisir kerusakan dan kehilangan barang. Kelebihan selanjutnya, lebih hemat tenaga. Alasannya karena kamu nggak perlu melakukan berbagai hal yang sering dilakukan oleh penjual konvensional. Kamu cukup fokus sama marketing, urusan produksi, pengemasan, sampai pengiriman. Yang urus adalah supplier. Udah 6 kelebihan yang aku sebutin. Tapi aku paling suka sama kelebihan yang akan aku bahas setelah ini. Apa aja? Langsung ke kelebihan selanjutnya. Kelebihan selanjutnya, kamu jadi tahu produk mana yang laku dijual. Jadi dari 3-5 produk yang kamu jual, kamu bisa seleksi tuh, mana nih produk yang paling laku, untuk setelahnya bisa kamu stok. Kelebihan selanjutnya, kamu jadi tahu kelebihan dan kekurangan produknya di mata customer. Jadi kalau seumpama ada sampai penolakan customer, kira-kira apa sih alasannya kok ini barangnya sampai ditolak? Kelebihan selanjutnya, kamu jadi tahu bisa nyetok produk berapa biji. Jadi misalkan selama kamu jualan, kamu bisa jualan 10 piece dalam sehari. Berarti selama seminggu, kamu bisa nyetok produk 70 piece. Kelebihan selanjutnya, kamu bisa tahu kira-kira dalam sehari ada berapa chat customer yang bisa kamu layani. Kelebihan selanjutnya, kamu jadi tahu nih kira-kira produk tersebut repeat ordernya tinggi nggak? Kelebihan selanjutnya, kamu jadi tahu misalkan produk ini habis, kira-kira akan diproduksi selama berapa lama? Kira-kira berapa lama juga produk ini akan restock lagi. Kelebihan selanjutnya, kamu jadi tahu kira-kira kondisi pengiriman waktu di lapangan kayak gimana. Ini barangnya rentan bocor nggak, rentan pecah nggak, terus rentan baret nggak, kayak gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling aku suka, kamu jadi punya database customer yang pernah beli di kamu. Intinya jadi dropshipper adalah langkah persiapan sebelum kita naik atau kamu naik jadi reseller atau stokis. Ada yang mau nambahin? Komen di bawah ya.
Pengalaman pahit aku dulu pernah nyetok produk banyak, tapi nggak riset pasar dulu. Hasilnya aku buang uang jutaan karena nggak riset. Daripada kamu buang-buang uang, mending kamu riset pasar dulu, ya kan? Gimana menurutmu? Oke, sekarang kita lanjut bahas kekurangan dari sistem dropship. Di kekurangan kali ini aku nggak sebutin sebanyak kelebihan tadi, aku hanya sebutkan 3 kekurangannya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kita tidak memiliki kontrol terhadap barang. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap pemasok barang. Selain itu, konsistensi adanya barang tidak bisa diatur sendiri. Dengan begitu, kamu harus selalu mengecek ketersediaan barang pada pihak supplier. Jadi kalau misalkan ada customer yang mau beli barang, kamu harus selalu ngecek supplier, barangnya ready nggak? Barangnya masih ada nggak? Kekurangan yang kedua, sistem pengirimannya kompleks. Jika barang yang dijual beragam dan menggunakan supplier yang berbeda-beda, tentunya kamu akan dirapotkan ketika ada satu konsumen yang membeli berbagai macam atau berbagai banyak barang dalam satu waktu. Selain itu, jika ada barang yang tidak sesuai atau mengalami kegagalan pengiriman, akan sangat repot ketika mengurusnya. Kelemahan yang ketiga dan yang terakhir, laba lebih sedikit. Sistem dropship itu emang nawarin banyak banget keuntungan, termasuk modal yang minim atau sedikit. Tapi dibalik itu semua, laba yang kamu terima juga nggak bisa terlalu banyak. Karena jika kamu jualan terlalu mahal, kamu akan bersaing dengan dropshipper lainnya, sehingga menyebabkan mungkin customer bakal enggan beli di toko online kamu. Udah 3 aku sebutin semua. Ada yang mau nambahin? Atau ada yang masih bingung sebelah mana yang bikin bingung? Kamu juga bisa tanya di kolom komentar atau gabung langsung di grup atau channel Telegram aku. Kamu klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Kamu klik langsung auto join grup Telegram aku. Sekalian aku juga udah tulis tools-tools dan kelas-kelas online yang aku rekomendasiin di sana. Kamu cek kolom deskripsi sekarang. Kalau gitu, aku udahin videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like, biar aku makin semangat bikin konten-konten bermanfaat. Terus, share juga video ini ke teman-teman kamu yang mau belajar bisnis online biar makin pinter. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.